memanggil Nabi Yeremia untuk menjadi seorang nabi yang bisa memulihkan bangsanya, yang bisa membawa bangsanya kembali ke hadapan Tuhan. Dan dia berharap bahwa bangsanya ini bisa bertobat. Yeremia di dalam bahasa Ibraninya Yirmiyahu, dia adalah anaknya Hilkiah, Bapak Ibu. Arti dari nama Yeremia artinya Tuhan atau Yahweh akan membangkitkan. Nah, sebelum kita bahas mengenai kitab Ratapan pasalnya yang ketiga ini, Bapak dan Saudara sekalian, saya mau mengajak kita bersama-sama melihat terlebih dahulu siapakah Yeremia lebih detail, sehingga kita memahami Yeremia sebagai nabi yang dikenal sebagai seorang nabi meratap yang suka menangis, Bapak Ibu. Makanya kitab Ratapan ini adalah ditulis oleh Yeremia itu sendiri. Bapak dan Saudara sekalian, dikatakan dalam Yeremia pasal yang pertama ayat keempat hingga yang ke-8, firman Tuhan datang kepadaku bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum kau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Perhatikan Bapak dan Saudara sekalian bahwa ketika Yeremia masih di dalam rahim ibunya, Tuhan sudah mengenal dia, Tuhan sudah membentuk dia. Bahkan bukan itu saja, dikatakan aku telah menguduskan engkau. Untuk apa? Untuk menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Luar biasa. Tuhan punya rencana yang indah bagi Yeremia. Sebelum dia lahir ke dalam dunia, Tuhan sudah menguduskan dan menetapkan dia menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Dan saya percaya Tuhan juga punya rencana yang indah untuk setiap kita ketika kita masih ada di dalam kandungan ibu kita. Dan ternyata bagi saudara sekalian, ketika Tuhan memanggil Yeremia, luar biasa, ini satu panggilan. Tidak semua orang dapat panggilan seperti itu. Tetapi ketika Tuhan memanggil Yeremia untuk menjadi nabi, ayat yang 6 dikatakan, maka aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Bagi saudara sekalian, ini sebenarnya satu alasan. Dikatakan, Tuhan, aku nggak bisa menjadi nabimu. Kenapa? Yeremia memberikan alasan, sebab aku ini masih muda. Sebenarnya kebanyakan kalau kita lihat yang suka demo, yang suka protes kepada pemerintah adalah anak-anak muda, bukan? Yang bisa orasi 1 jam, 2 jam. Banyak kan anak-anak muda. Yang nggak bisa ngomong itu mereka orang yang sudah tua, yang memang sudah capek, sudah malas, saudara sekalian. Dan mereka anak-anak muda yang bisa berbicara. Dan kita perhatikan Yeremia ternyata dia nggak mau menjadi nabi. Dan ketika itu dikatakan oleh Tuhan kepada Yeremia, tapi Tuhan berfirman padaku, jangan katakanlah aku ini masih muda, tapi kepada siapapun engkau kutus, haruslah engkau pergi. Dan apapun kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Kenapa Yeremia tidak mau menjadi nabi? Kenapa Yeremia tidak mau pergi kepada bangsanya? Nah, ini ayat yang ke-8. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau, demikian firman Tuhan. Ternyata Yeremia tidak mau menjadi nabi bagi bangsanya, suku Yehuda, karena dia takut kepada bangsanya. Dia tahu bangsanya itu seperti apa. Dan oleh karena itu, saya akan mengajak kita melihat kenapa Yeremia tidak mau menjadi nabi bagi suku Yehuda. Yang pertama, karena Yehuda suka melawan Yeremia. Pasal pertama ayat yang ke-19, Yeremia 1 ayat 19 dikatakan, mereka akan memerangi engkau, tetapi tidak akan mengalahkan engkau, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau, demikianlah firman Tuhan. Bangsa, suku Yehuda yang diutus, di mana Yeremia diutus di sana, ternyata adalah suku yang suka memerangi, yang akan memerangi Yeremia. Dan dikatakan saudara sekalian, Tuhan berkata, aku akan menyertai engkau. Bahkan bukan itu saja, Yeremia pasal 7 ayat yang ke-27 dikatakan, sekalipun engkau mengatakan kepada mereka segala perkara ini, mereka tidak akan mendengarkan perkataanmu. Dan sekalipun engkau berseru kepada mereka, mereka tidak akan menjawab engkau. Ternyata Bapak dan Saudara bukan saja melawan bangsa ini, mereka juga tidak mau mendengarkan Yeremia. Sekalipun Yeremia berkata, bertobat,
Mereka tidak mau bertobat. Mari kembali kepada Tuhan. Mereka tidak mau kembali kepada Tuhan. Bangsa ini sudah jauh daripada Tuhan. Bangsa ini tidak menerima nabi yang diutus oleh Tuhan. Dan inilah kondisinya. Sekalipun Yeremia bertobat, sekalipun Yeremia bersuruh mereka untuk bertobat, mereka tidak mau bertobat. Mereka tidak mau mendengarkan apa yang dikatakan oleh Yeremia kepada mereka. Nabi ini bersuruh, tapi mereka tidak mendengarkan. Bapak Ibu Saudara sekalian, seandainya saya khotbah online nih, Bapak Ibu mau dengar atau tidak, saya kan nggak tahu juga. Mungkin Anda sedang dengar saya khotbah, Anda pergi ke toilet, Anda pergi makan atau apa, saya nggak tahu. Yang penting saya lakukan online. Nah, ini kondisinya. Tapi Yeremia berhadapan dengan bangsa yang dia tahu. Kondisinya mereka nggak mau dengar dia, tidak mau terima dia. Dan bukan itu saja, dikatakan Yeremia 11 ayat 19 dikatakan, tetapi aku dulu seperti anak domba jinak yang dibawa untuk disembelih. Dikatakan, aku tidak tahu bahwa mereka mengadakan persepakatan jahat terhadap aku. Marilah kita binasakan pohon ini dengan buah-buahnya. Mereka bukan saja tidak mau dengarkan Yeremia, bukan saja berontak terhadap Yeremia, terhadap firman Tuhan disampaikan oleh Yeremia, tetapi dia katakan mereka juga berencana hendak membunuh Yeremia. Dia katakan mereka mengadakan persepakatan jahat terhadap aku. Mari kita binasakan pohon ini, mari kita binasakan Yeremia. Mereka saking kesalnya terhadap Yeremia. Dan dikatakan bahkan bukan Yeremia saja, dengan buah-buahnya. Artinya apa? Dengan keluarganya kita bunuh, istrinya, anaknya kita bunuh. Marilah kita melenyapkannya dari negeri orang-orang hidup sehingga namanya tidak diingat orang lagi. Mereka bosan, mereka tidak mau dengar perkataan Yeremia. Bapak dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, bahkan bukan itu saja, suku Yehuda ini bukan saja memberontak terhadap Yeremia, tidak mau mendengar Yeremia. Bahkan Bapak Ibu, suku Yehuda ini menyembah Baal, menyembah berhala. Bagaimana kondisinya? Saya ajak kita melihat Yeremia 32, 34, 35 dikatakan seperti ini. Mereka menempatkan dewa-dewa mereka yang menjijikkan di rumah yang di atasnya namaku diserukan untuk menajiskannya. Mereka mendirikan bukit-bukit pengorbanan untuk Baal di lembah Ben Hinnom untuk mempersembahkan anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan mereka kepada Molok sebagai korban dalam api. Sekalipun aku tidak pernah memerintahkannya pada mereka, dan sekalipun hal itu tidak pernah timbul dalam hatiku, yakni hal melakukan kejijikan ini, sehingga Yehuda tergelincir ke dalam dosa. Bapak dan saudara sekalian, kita perhatikan ternyata suku Yehuda mereka menyembah Yahweh, tapi di sisi yang lain mereka juga menyembah Baal. Di atas gunung Sion ada namanya Bait Allah, ada di mana mereka menyembah Yahweh. Tapi ketika turun ke bawah, di situ ada namanya Ben Hinnom. Di sanalah mereka mengorbankan anak-anaknya kepada dewa Baal. Kalau orang tua sekarang Bapak Ibu, kalau mau pergi keluar, seringkali anak pengen ikut. Kalau lihat papa mamanya udah pakai baju bagus, cantik, akan tanya, Pak, mau kemana? Mau keluar, ikut dong. Apalagi kalau mau ke mall. Tapi Bapak dan Saudara sekalian, anak-anak pada zaman Yeremia gak mau ikut orang tuanya. Kenapa? Karena mereka sudah tahu, mereka sudah mendengar ada temannya yang ikut orang tuanya sampai ke Ben Hinnom, dibawa oleh orang tuanya dan tidak pernah kembali lagi, karena mereka dipersembahkan di sana, mereka dikorbankan, dibakar hidup-hidup kepada Baal. Dan itu kondisinya Bapak Ibu, dikatakan firman Tuhan, sesuatu yang tidak pernah timbul dalam hatiku dilakukan oleh suku ini, sesuatu hal yang menjijikan sehingga Yehuda tergelincir ke dalam dosa. Tuhan ingin membawa Yeremia kembali, membawa bangsanya kepada Tuhan. Yeremia tahu kondisi bangsa ini, Yeremia tahu akan hal ini. Tapi bangsa Yehuda tidak mau bertobat, tidak mau kembali ke hadapan Tuhan. Sehingga Tuhan kemudian menghukum bangsa ini, suku ini, dengan membangkitkan seorang yang namanya Nebukadnezar, seorang raja Babel yang luar biasa terkenalnya, orang yang tidak mengenal Tuhan. Dikirim, nama Nebukadnezar sudah menggemparkan
orang-orang Yehuda. Pada waktu itu, Raja Yehuda bernama Yoyakim, dia juga tidak bertobat. Dia tidak mau kembali kepada Tuhan dan juga tidak mau membawa bangsanya untuk bertobat. Bahkan, dia juga mengadakan sesuatu hal yang jahat. Sesuatu yang membawa bangsanya terus yang kejahatan. Bahkan kalau kita baca kitab Yeremia, Bapak dan Saudara sekalian, bangsanya itu, suku Yehuda, bahkan mereka pergi ke kubur-kuburan meminta pertolongan kepada orang-orang yang mati. Yehuda jatuh ke dalam dosa lebih jauh lagi, sehingga Tuhan kemudian menghukum Yehuda. Yehuda ditaklukkan pada tahun 586 before Christ BC dan dihancurkan oleh saudara sekalian, dan mereka ditaklukkan. Yehuda kemudian diberikan seorang raja boneka namanya Zedekiah untuk kemudian memerintah Yehuda. Tapi Zedekiah juga tidak turut kepada Babel, tidak turut kepada Nebukadnezar, sehingga akhirnya kemudian serangan datang kembali kepada Yerusalem dan dihancurkan total. Bapak dan saudara sekalian dikasih Tuhan, inilah kondisi Nabi Yeremia ketika melihat bangsanya yang hancur, ketika melihat situasi yang gak mudah, maka dia meratap, dia menangis ke hadapan Tuhan. Tuhan, Engkau mengutus aku kepada satu bangsa yang memang bangsaku sendiri, orang-orangku sendiri, tapi mereka tidak mau bertobat, malah mereka lebih jahat lagi. Dan Yeremia dengan mata kepala sendiri menyaksikan kehancuran sekali dua kali dengan raja yang berbeda, dengan diserang oleh Nebukadnezar, dan akhirnya mereka dihancurkan total. Dan inilah ratapan daripada Yeremia. Tapi Bapak Ibu, saya ingin katakan, ratapan Nabi Yeremia bukan ratapan putus asa, bukan ratapan yang tidak ada pengharapan. Justru ratapan Yeremia ini ada satu ratapan yang penuh dengan pengharapan. Kenapa? Kalau kita lihat yang pertama Bapak Ibu, ayat yang ke-22, 23 kita kembali ke kitab ratapan tadi, pasalnya yang ketiga. Ratapan 3 ayat 22-23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Luar biasa Bapak dan Saudara sekalian. Yeremia dalam ayat ini mau menjelaskan kepada kita, yang pertama itu adalah Tuhan setia dan tidak berubah. Amin. Tuhan setia dan tidak berubah. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Sekarang kita yang tinggal di Philadelphia, lagi ada aturan perketat, tidak boleh keluar kalau tidak ada urusan yang penting. Kita siapin makanan. Dan Bapak Saudara sekalian, saya percaya di antara kita mungkin ada yang mulai terbatas makanannya, tapi juga mungkin ada yang banyak makanan, minuman yang sudah disiapkan. Tapi Bapak dan Saudara sekalian, itu kondisi kita. Ketika kita buka kulkas, mungkin masih ada susu, mungkin masih ada telur, mungkin masih ada daging, mungkin masih ada es krim, dan mungkin beras yang kita beli mungkin 3 karung. Masih ada sesuatu yang bisa kita makan. Tapi ketika kondisi Yeremia, Bapak Ibu, Nabi Yeremia melihat kehancuran bangsanya, Tuhan menghukum bangsanya itu, sehingga timbullah kehancuran yang luar biasa. Waktu itu tidak ada makanan. Saking gak ada makannya, manusia makan manusia. Bapak Ibu pernah mendengar Alkitab mengenai kanibal, catatannya? Nah ini saya kasih tahu mengenai catatan kanibalisme di dalam Alkitab. Bagaimana dijelaskan ketika tidak ada makanan. Ratapan 4 ayat yang ke-10. Dengan tangan sendiri wanita yang lemah lembut memasak kanak-kanak mereka untuk makanan mereka, tak kala runtuh putri bangsa. Anaknya sendiri dimakan. Dijelaskan, para ibu-ibu saking tidak ada makannya itu, mereka bawa anaknya ke dapur, dipotong, dimasak, dimakan. Bapak Ibu bisa bayangkan, anak sendiri dimakan, apalagi anak tetangga, ya kan? Semua orang akan umpetin anaknya, karena sekarang orang sudah kanibalisme, orang makan sesamanya. Maka saya katakan tadi, ketika kita di rumah mungkin masih ada telur, mungkin masih ada makanan, mungkin masih ada nasi yang masih ada. Tapi zaman Yeremia sama sekali nggak ada makanan. Bahkan perempuan yang lemah lembut pun dikatakan dia potong anaknya, dia makan. Tapi dalam kondisi seperti itu,
Coba perhatikan ayat yang tadi saya bacakan. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Padahal besok mau makan apa itu nggak tahu. Tapi Yeremia berkata, itu selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Kondisi bisa berubah, situasi bisa berubah, negara bisa berubah. Tapi perhatikan bahwa Tuhan di atas segalanya. Tuhan tidak pernah berubah. Tuhan tidak pernah berubah oleh karena kondisi, oleh zaman. Tuhan Yesus, Tuhan kita, tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya, kata kitab Ibrani. Manusia bisa berubah, istrimu bisa berubah, suamimu bisa berubah, tapi Tuhan tidak pernah berubah. Dan inilah Bapak dan Saudara sekalian, gitu ya. Manusia bisa berubah. Ketika kita sebelum pacaran romantis luar biasa, kita itu seperti burung, yang sepasang burung, lovebird. Tapi ketika menikah kayak angry bird, gitu ya, bisa berubah. Saya pernah satu kali ada seorang jemaat saya ketika di Indonesia datang, dia marah dengan suaminya. Kenapa? Karena suaminya lebih perhatiin ikan lauhan dibandingkan dia. Tiap pagi ikannya dikasih makan, ikannya diperhatikan, airnya diperhatikan, kebersihannya diperhatikan, filternya, makannya selalu. Tapi saya istri nggak pernah diperhatiin. Mau makan kek, mau mandi kek, bersih nggak diperhatikan. Makanya istri bilang, saya kesel, saya cemburu sama ikan lawan suami saya. Ya, suami saya lebih mencintai lauhan dibandingkan saya. Makanya Bapak dan Saudara sekalian, saya istri berkata satu kali tak goreng itu lauhan, gitu ya, karena saking kesalnya dengan suaminya yang lebih perhatiin ikan lauhan. Yang kedua Bapak Ibu, saya mau mengajar kita melihat Yeremia mengatakan bahwa Tuhan itu setia dan tidak pernah berubah. Yang kedua, Tuhan adalah pengharapan. Ayat 24, ayat 25 dikatakan, Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku, oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Yeremia mau mengatakan kepada kita dalam ratapan pasalnya yang ketiga ini, ayat 24-25, Tuhan adalah pengharapan kita semua. Kenapa Bapak dan Saudara sekalian Tuhan adalah pengharapan? Karena Tuhan adalah bagian jiwaku. Karena Tuhan bersama-sama dengan kita. Tuhan selalu beserta dengan kita. Orang-orang yang saat ini sedang sakit karena virus corona, mereka ada dalam kondisi mungkin hidup, mungkin juga mati. Tapi ada dokter, suster yang bersama-sama dengan mereka pada saat kritis ini, yang ada di garis depan. Dan kita perlu angkat topi dan terus berdoa bagi para dokter dan suster ini yang selalu bersama-sama dengan mereka. Yeremia berkata, aku mampu berharap percaya kepada Tuhan karena Tuhan adalah bagian daripada jiwa. Kita bisa berharap kepada Tuhan dalam kondisi seperti ini, dalam kondisi yang tidak menentu. Seluruh dunia sedang goncang. Indonesia, Amerika apalagi saat ini dengan posisi yang begitu banyak orang yang sakit virus corona, bahkan nomor 1 saat ini. Tapi Yeremia berkata, aku akan berharap kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan. Tuhan akan pulihkan Amerika, Tuhan akan pulihkan Indonesia, seperti Tuhan sudah pulihkan kota Wuhan. Tuhan akan pulihkan kita semua, dan Tuhan akan memberikan kita kekuatan, karena kita hanya bisa berharap kepada-Nya. Tuhan adalah pengharapan. Kita tidak mampu berharap kepada manusia, hanya berharap kepada Tuhan. Bapak Ibu, saya dulu suka pelihara burung. Saya teringat saya pernah pelihara sepasang burung parkit, laki-laki dan perempuan, jantan dan betina. Maksud saya, jantan dan betina. Saya pelihara mereka dan saya suka burung parkit ini. Saya taruh depan rumah saya, dan tiap pagi saya kasih makan, saya kasih minum. Dan mereka senang ada di sana, menurut saya, karena ada sepasang. Satu kali ketika pagi-pagi saya keluar, Bapak Ibu, saya kaget. Karena ternyata saya tidak menemukan yang satu ekor. Dan saya melihat banyak bulu-bulu di samping kandangnya. Dan ternyata mungkin semalam ada kucing yang datang dan tangkap dan makan itu satu ekor. Dan tinggallah yang
yang satu. Para saudara sekalian, ketika tinggal satu, saya juga mulai malas urusin. Ya, bahkan ketika saya sibuk, ketika saya juga banyak pelayanan, saya lupa urusin burung saya ini, yang saya tinggal 1 ekor itu. Maka pernah satu kali saya ke puncak, udah berapa hari saya kembali, saya perhatikan, oh iya saya lupa kasih makan. Ketika saya kasih makan, para saudara sekalian, saya kasih dia makan, saya kemudian lakukan aktivitas saya lagi. Dengan keadaan seperti itu. Pernah satu kali saya betul-betul lupa dan saya lihat burungnya bergetar. Saya pikir burungnya kenapa ini? Ternyata berapa hari saya lupa kasih makan. Tak hanya besok saya temukan dia mati. Burungnya sebenarnya sudah berkata, Pak, saya udah lama berapa hari nggak makan. Makanan kosong di kandang, nggak ada. Makanan minum, saya lupa kasih makanan minum. Burung tidak mampu berharap pada saya sampai akhirnya mati. Bapak dan saudara sekalian, kita mampu berharap, kita mampu percaya pada Tuhan. Maka Yeremia berkata, Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku, maka aku mampu berharap padanya. Berharap dan percaya pada Tuhan. Yang ketiga dan yang terakhir Bapak Ibu, Yeremia mau menjelaskan kepada kita bahwa bukan Tuhan itu setia dan juga tidak pernah berubah. Yang kedua, Tuhan itu adalah pengharapan. Dan yang ketiga, Tuhan adalah penolong. Katakan 3 ayat 26, adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Ini saatnya yang baik Bapak dan Saudara sekalian, kita menanti dengan diam. Di rumah masing-masing ketika ada aturan jangan keluar, kita menanti dengan diam pertolongan Tuhan untuk memulihkan bangsa kita. Maka ini dikatakan, kita mungkin ada masalah kesulitan, kita berusaha melewati dengan cara kita. Tapi Yeremia mengatakan, menanti dengan dia pertolongan Tuhan. Tuhan akan menolong. Tuhan akan memberikan jalan keluar. Tuhan adalah penolong kita. Makanya Yeremia namanya Yahweh yang membangkitkan. Dari nama itu kita bisa melihat bagaimana bangsa yang hancur, bangsa yang luluh, bangsa yang berantakan dipulihkan kembali dari nama Yeremia. Kita percaya pada saatnya ketika kita dalam keadaan kondisi yang terpuruk, dalam kondisi yang tidak mudah, Tuhan akan membangkitkan kita kembali. Bangsa akan dipulihkan kembali satu demi satu. Percayalah Bapak Ibu. Dikatakan Yeremia 3 ayat 26 adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. 2 hari yang lalu saya mendengar sebuah berita, saya lihat sebuah berita di Indonesia, ada seorang bernama Ana Avanti, luar biasa. Dia adalah seorang perancang, dia membuat pakaian-pakaian. Dalam keadaan seperti ini, ada namanya baju para dokter yang kekurangan, di mana mereka ada orang-orang ada di garis depan. Ana Avanti kemudian menutup usahanya, tidak terima order, dan dia kemudian mengalihkannya dengan peduli APD ini. Dia buat baju khusus untuk para dokter dan suster supaya mereka bisa melindungi diri mereka. Kita melihat Bapak Ibu, ketika Ana ini diwawancara, dia bilang dia tutup usahanya, dia tidak terima order, dan dia membuat baju khusus APD ini bagi para dokter dan suster. Dan menarik Bapak Ibu, ada satu perkataan yang dia ucapkan. Dalam keadaan seperti ini saya percaya Tuhan menolong anggaran tersebut untuk membuat baju APD ini. Dia percaya Tuhan mampu menolong dia, menguatkan dia. Dan inilah iman yang saya mau ajak kita lihat Bapak Ibu. Bagaimana tetap percaya kepada Tuhan sekalipun kadang-kadang tidak jelas masa depan, tidak menentu. Ada seorang pengarang lagu Bapak Ibu namanya Bill Gaither. Pada tahun 1970 istrinya melahirkan anaknya yang pertama. Bill Gaither pada waktu itu memeluk anaknya yang lahir. Waktu itu situasi kondisi Amerika tidak mudah, juga goncang. Maka ketika dia gendong anaknya dan dia berkata kepada anaknya, "Nak, kamu lahir
dalam situasi yang gak mudah, sulit. Dan dia berkata, kenapa kamu lahir dalam zaman seperti ini? Ketika dia berkata kepada anaknya, Tuhan menegur dia. Tuhan menegur Bill Gates ini. Kau berkata kepada dia dalam hati, mengapa kamu tidak percaya kepada aku? Aku yang menguasai sejarah. Aku yang menguasai hidup manusia dan menguasai seluruh alam semesta ini. Bill Gates ditegur Bapak Ibu. Maka ketika dia ditegur oleh Tuhan, dia menulis sebuah lagu pertobatannya karena teguran Tuhan. Tuhan Yesus yang telah datang mati di atas kayu salib. Dia mati tapi bukan mati. Pada hari yang ketiga dia bangkit. Dia adalah Allah yang hidup dan dia menguasai hari esok. Maka Bill Gates menulis sebuah lagu judulnya Because He Lives. Sebab dia hidup. Ada hari esok. Sebab dia hidup. Ku tak gentar, karena aku tahu siapa yang menguasai hari esok. Dia hidup. Sebab dia hidup, aku tidak takut. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan. Tuhan kita hidup. Yesus hidup dan dia menguasai sejarah.